Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Kusuma. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen angkatan 2024. Di sini saya akan membahas tentang satu aspek yang paling fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi landasan hukum dan moral bagi bangsa, tetapi juga mencerminkan identitas nasional yang menegaskan keberagaman kita dalam satu kesatuan. Sering dengan perkembangan zaman, kajian mengenai Pancasila tidak pernah kehilangan relevansi dan terus dibahas dari berbagai sudut pandang, baik secara historis, ideologis maupun filosofis. Dalam presentasi ini saya akan mengajak saya dan Anda semua untuk memahami Pancasila dari 3 perspektif utama. Yang pertama, kita akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Bagaimana Pancasila lahir, siapa saja tokoh-tokoh penting yang terlibat, dan bagaimana Pancasila dirumuskan hingga akhirnya menjadi dasar negara kita. Kita juga akan menelusuri perjalanan Pancasila dari masa perumusan hingga era kemerdekaan. Yang kedua, kita akan mengupas Pancasila dalam perspektif ideologi. Di sini kita akan memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka yang berfungsi sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara, sekaligus membedakannya dari ideologi-ideologi lain di dunia. Kita akan melihat bagaimana Pancasila mampu menampung nilai-nilai universal dan menjadikan keragaman sebagai kekuatan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan Pancasila dari kajian filsafat. Dalam kajian ini kita akan membahas bagaimana Pancasila dapat diuraikan secara mendalam melalui 3 aspek filsafat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dasar, proses, dan tujuan keberadaan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan bagi saya dan kita semuanya lah yang bermanfaat, serta memperkaya pemahaman kita tentang Pancasila sebagai fondasi bangsa yang telah melalui proses panjang dalam sejarah, memiliki kekuatan ideologis yang besar, dan memiliki makna filosofis yang mendalam. Dengan semangat yang sama seperti para pendiri bangsa kita, mari kita mulai perjalanan ini untuk menggali Pancasila dalam berbagai sudut pandang yang penting dan menginspirasi. Dalam kajian sejarah, Pancasila adalah hasil dari proses panjang yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa untuk menjadi dasar negara Indonesia. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama, awal mula Pancasila. Pada masa penjajahan, Indonesia mulai mencari bentuk dasar negara yang dapat mempersatukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Pancasila lahir sebagai jawaban atas kebutuhan dasar negara yang menampung keragaman tersebut. Lalu yang kedua, peran BPUPKI dan PPKI.
BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lalu di dalam BPUPKI para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Soepomo menyampaikan gagasan mereka tentang dasar-dasar negara. Lalu gagasan yang disampaikan pada sidang BPUPKI akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Yang ketiga, perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan pidatonya yang memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan dari sinilah istilah-istilah Pancasila muncul. Lalu setelah melalui beberapa tahapan diskusi dan perbaikan, akhirnya PPIKI atau yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Pancasila pada 18 Agustus 1945. Ini disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang terakhir, perjalanan pasca kemerdekaan. Perjalanan pasca kemerdekaan ini yaitu BPUPKI atau yang disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di dalam BPUPKI. Para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Soepomo menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Gagasan yang disampaikan pada sidang BPUPKI akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu Pancasila dalam perspektif ideologi. Pancasila juga dipahami sebagai ideologi, yakni sistem pemikiran atau nilai yang menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dalam perspektif ini, Pancasila memiliki karakteristik sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena tidak kaku atau dogmatis. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang ada. Dengan kata lain, meskipun nilai dasar Pancasila tetap, cara penerapannya dapat disesuaikan tanpa menghilangkan esensi dari Pancasila itu sendiri. 5 sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat di Indonesia. Nilai-nilai ini meliputi ketuhanan, yaitu sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, persatuan, sila ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sila keempat, serta keadilan sosial, sila kelima. Setiap sila ini merupakan panduan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Pancasila juga memiliki karakteristik yang berbeda dari ideologi seperti liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Pancasila menggabungkan nilai-nilai religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan sosial. Sementara ideologi lain cenderung berfokus
pada satu aspek saja, seperti individualisme dalam liberalisme atau kolektivisme dalam sosialisme. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang unik karena berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal Indonesia. Lalu penjelasan selanjutnya tentang Pancasila dalam kajian filsafat. Yang pertama, ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi adalah studi tentang hakikat keberadaan dalam konteks Pancasila. Aspek ontologi berbicara tentang hakikat dan makna dari setiap sila. Misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini mengakui adanya Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu. Sila kedua dan seterusnya juga mencerminkan nilai-nilai yang dianggap esensial bagi bangsa Indonesia, seperti nilai kemanusiaan dan persatuan. Yang kedua, epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber pengetahuan. Dalam konteks ini, Pancasila dilihat sebagai dasar pengetahuan dan pandangan hidup bangsa. Setiap sila menjadi acuan dalam berpikir dan bertindak, khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, masyarakat diharapkan dapat memiliki cara pandang yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Yang ketiga, aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai-nilai dan etika. Pancasila dalam aspek aksiologi berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu tindakan. Misalnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengarahkan masyarakat untuk saling menghormati, hidup adil, dan menghargai perbedaan. Ini menjadi Pancasila tidak hanya sebagai konsep abstrak, tetapi juga nilai-nilai praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi saya yang bisa saya bahas tentang mengenai Pancasila dari 3 perspektif utama, yaitu sejarah, ideologi, dan filsafat. Kita telah melihat bersama bagaimana Pancasila sebagai dasar negara terbentuk melalui proses panjang dan penuh perjuangan. Pancasila bukan hanya sekedar hasil perumusan para tokoh bangsa, namun juga cerminan dari keinginan kolektif untuk menyatukan Indonesia yang beragam dalam satu kesatuan yang harmonis. Pancasila juga kita pahami sebagai ideologi yang dinamis dan terbuka, yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilainya. Ia berdiri sebagai penopang kehidupan bermasyarakat yang menegakkan keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kebijaksanaan dalam berpolitik dan bernegara. Kita juga telah membandingkan karakteristik unik Pancasila dengan ideologi lain di dunia, yang menegaskan bahwa Pancasila adalah jalan tengah yang bijak dan sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Melalui kajian filsafat ini, kita memahami Pancasila dari aspek yang lebih mendalam, membedah nilai-nilai dasarnya dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini juga menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya mengatur hubungan antar warga negara, tetapi juga mengarahkan kita untuk hidup dengan penuh etika dan moralitas yang tinggi. Pancasila adalah panduan komprehensif yang menyentuh setiap aspek kehidupan,
mulai dari hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan bangsa, baik itu juga dengan lingkungan kita. Pada akhirnya, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita. Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan sesuatu yang harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Dengan semangat persatuan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial, mari kita terus menjaga dan mempraktikkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Terima kasih atas perhatian telah mendengarkan presentasi saya ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua dan memperkuat kecintaan kita terhadap Pancasila sebagai pilar utama bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.